Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah bahwa di pagi yang cerah ini, kebetulan Jakarta cerah, kita bisa mengikuti atau mengadakan Tarhib Ramadan 58. Hari ini, walhamdulillah lagi Ustadz, biiznillah Ustadz kita, Ustadz Syafiq Reza Basalamah, bisa memberikan atau mengisi kajian Tarhib Ramadan kita hari ini. Yang saya ingin berterima kasih kepada pertama Al-Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang menyempatkan diri hadir dan bisa hadir mengisi kajian ini. Yang kedua, terima kasih banyak juga kepada panitia yang menyelenggarakan acara ini, rekan-rekan ikhwan akhwat sekalian. Jazakumullah khairan katsir. Yang ketiga, terima kasih kepada manajemen yang mengizinkan, memberi izin kepada kami para karyawan untuk melakukan acara Tarhib Ramadan ini. Kemudian juga kepada rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak. Alhamdulillah masih bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kajian ini demi meraih keberkahan di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Mari kita sama-sama awali kajian ini dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa ja'alna amalan mutaqabbalan. Amin Allahumma amin. Saya tidak berpanjang kalam. Sedikit saja ingin saya sampaikan tata tertib dalam kajian kali ini. Poin-poinnya saja, mohon audionya di mute atau dinonaktifkan untuk ikhwan, dan untuk akhwat juga videonya mohon dinonaktifkan dan tidak diperkenankan untuk menampilkan foto profil, ya, tidak ada kosong saja. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan ikhwan akhwat sekalian disampaikan melalui kolom chat yang ada di pojok bawah sebelah kanan, ya. Nanti akan dibacakan oleh saudara kita Al-Mukarram Mas Agung Purnomo. Insya Allah nanti akan dibacakan, dan mohon pertanyaannya disampaikan dalam singkat saja, padat, to the point, jadi tidak bertele-tele supaya waktu yang singkat ini efektif bisa kita gunakan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Atas nama Badan Dakwah Islam Kangean Energi Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan langsung waktu dan tempat kepada Ustadz Syafiq. Monggo Ustadz, silakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allah Maha Baik. Segala kebaikan yang kita perbuat, segala ketaatan yang bisa kita lakukan, itu karena rahmat Allah buat kita. Sehingga seorang hamba hendaklah terus berdoa agar dibantu oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan.
Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca di penghujung setiap sholat. Yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kita nggak tahu apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan. Atau kalaupun kita sampai ke bulan Ramadan, bagaimana kondisi kita pada waktu itu? Ada orang-orang yang telah meninggal di dunia sebelum Ramadan. Tapi ada orang-orang yang meninggal hatinya sebelum Ramadan dan tatkala Ramadan. Maka hendaklah kita tidak berhenti bergantung kepada Allah dan tidak berhenti berniat baik. Pandemi belum berakhir, tapi mungkin sudah mulai terkendali. Setahun penuh, bahkan lebih, kita dididik untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Menahan diri dari keinginan-keinginan. Kepingin jalan-jalan, ditahan. Kepingin makan di restoran, restorannya tutup. Kepingin belanja, mallnya tutup. Ada banyak hal yang akhirnya mengkondisikan kita agar kita jadi orang baik. Agar kita faham mana yang hidup dan mana yang gaya hidup. Selama ini kita menjadikan semuanya sebagai kebutuhan dalam kehidupan. Enggak. Kebanyakan yang kita lakukan itu selama pandemi ini atau sebelum pandemi yang banyak kita lakukan itu adalah memenuhi gaya hidup kita. Karena terbukti ketika pandemi turun sampai hari ini kita masih hidup. Kita nggak jalan-jalan, nggak berwisata, kita nggak ke mall, kita nggak mudik umpamanya. Ternyata kita masih bisa hidup. Sehingga pandemi mengajarkan kepada kita untuk membedakan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup kita. Apalagi masuk bulan Ramadan. Ramadan yang lalu telah berlalu. Apakah kita menginginkan Ramadan tahun ini seperti tahun lalu? Ana rasa tidak. Seorang muslim itu selalu ingin jadi lebih baik. Dalam urusan dunia apalagi. Dia ingin naik jabatan, dia ingin naik gajinya, terus sampai puncaknya nggak selesai juga. Itu manusia. Maka Ramadan datang untuk mengetes IQ kita. Untuk mengetes kecerdasan kita. Untuk mengetes akal kita. Kenapa? Karena ada orang-orang yang punya akal tapi nggak dipakai. Sehingga binatang ternak lebih mulia dari dia. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang mungkin sanad hadis ini diperselisihkan kesahihannya, disebutkan di sana al-kayyis, orang yang cerdas. Siapa? Yang IQ-nya 200? Siapa orang yang cerdas? Kadang-kala ada orang yang IQ-nya paling tinggi, tapi batu dia sembah. Patung dia sembah.
Ada orang yang IQ-nya Masya Allah, tapi dia menganggap angka 13 angka sial. Ada masalah engkau. Ada orang yang merasa dirinya cerdas, tapi sejatinya dia adalah orang yang bodoh. Al-Kayyis. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu Tirmidzi. Orang yang cerdas adalah orang yang suka mengevaluasi dirinya. Terus dia berusaha untuk mengurusin dirinya. Nafsunya, kemauannya, syahwatnya dia atur. Dia kontrol. Dia hitung-hitung. Dan orang ini berbuat untuk yang setelah kematian. Bukan setelah pandemi. Kalau ada kehidupan new normal, nanti ada kehidupan entah mau disebut apa. Tatkala engkau ditinggal sama keluargamu, istri dan anak-anak tidak mempedulikan, tempat kita bekerja pun sudah tidak lagi memikirkan kita. Tatkala kita tinggal di sebuah lubang yang sempit tanpa ada teman yang mendampingi. Orang yang cerdas mikirkan itu. Dia beramal untuk yang setelah kematian. Kita nggak sama siapa-siapa. Kalau sekarang bicara isolasi, orang diisolasi, Masya Allah, masih ketemu orang. Kadang-kadang isolasi mandiri di rumahnya. Tapi bagaimana tatkala engkau diisolasi di kuburan, bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 1 tahun. Engkau lihat kerabat-kerabat yang meninggal dunia. Mungkin sebagian sudah puluhan tahun diisolasi di kuburan. Orang cerdas mikirkan itu. Wal ajiz. Adapun orang yang bodoh. Orang yang lemah. Walaupun kelihatannya cerdas. Secara IQ mungkin dia Masya Allah. Siapa dia? Man atba'a nafsahu hawa. Yang menyertakan nafsunya untuk mengikuti keinginan-keinginannya. Bas. Dia menjadi ekornya keinginan hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Tapi di sisi lain dia berangan-angan, oh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik, Allah Maha ini itu. Dia berangan-angan, tapi yang dia lakukan bertentangan dengan angan-angannya. Maka ahibati fillah, bagaimana dengan Ramadan? Ya kita lihat orang cerdas itu kalau ada kesempatan untuk jadi kaya, ada kesempatan untuk dapat barang murah, tapi nanti jualnya bisa mahal, maka insya Allah dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Hadza Ramadan. Atakum syahrul Ramadan. Au qad ja'akum Ramadan. Bagaimana Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Telah datang kepada kalian Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan ini? Allahu Akbar. Syahrun Mubarak. Bulan yang berkah. Di antara 12 bulan, yang bulan paling berkah tuh bulan Ramadan. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Wajib puasa. 11 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus sampai ketemu Sya'ban, nggak wajib puasanya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nggak wajib puasa. Yang wajib Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Tuftahu fihi abwabul jinan. Ternyata di bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Yang terhalang dari kebaikan malam ini, maka dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan sebenarnya. Gimana jemaah, kita kerja semalam nih,
dapat gaji 83 tahun. Allahu Akbar. Antum udah pensiun masih ditambahin lagi. Semalam. Kalau ternyata kesempatan ini disia-siakan oleh sebagian orang, ya dia tidak dikatakan cerdas lah. Nabi SAW mengatakan, Inna hadha syahr qad hadarakum. Ini bulan udah datang nih kepada kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khair kullu. Barang siapa yang terhalang dari mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia orang yang terhalang dari semua kebaikan. Wala yuhram khairaha illa mahrum. Nggak ada orang yang terhalangi kecuali orang yang memang sudah nggak benar tuh orang. Ada kesempatan di depannya. Kalau ditawarkan kepada seorang hamba, engkau kerja. Nih di PT Kangean nih, kalau ditawarkan siapa yang mau kerja sebulan penuh Ramadan nggak mudik. Dikasih gaji 10 tahun. 10 tahun, ya. Kebayang orang yang gaji 10 tahun. Satu gaji tambahan aja orang-orang ribut. Kasih 10. Gimana kalau 20 tahun digaji kerja 20 tahun. Kerja sebulan gajinya gaji 20 tahun. Gimana kalau digaji 83 tahun. 1000 bulan lebih. Berikan kepada dia. Orang yang cerdas akan berkata kepada istrinya, kepada bapak ibunya, bapak ibu, ana nggak akan pulang. Ana mulai malam awal Ramadan, ana tidak akan meninggalkan tempat ana. Kenapa? Anak akan gaji 1000 bulan. Gimana menurut bapak dan ibu? Masya Allah bagus. Jangan pulang. Kalau engkau pulang, berarti ada masalah dengan akal. Capek, lelah. Nah, nggak lama tapi sebentar. Ahibati fillah. Allah mensyariatkan puasa di bulan Ramadan ini bukan untuk membebani kita. Bukan agar kita lapar, haus, bukan. Tapi agar kita berbeda dengan hewan. Hewan ternak itu makan semau dia. Minum semau dia. Kadangkala punyanya tetangganya dia makan. Punyanya kawannya dia minum, dia serobot. Itu hewan. Tapi manusia ada yang seperti hewan. Di mana Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak asal bercinta. Syahwat wanita. Sebagian orang ia mengikuti syahwatnya. Dia berzina dengan teman sekantornya, dengan teman sejawatnya, dengan kawan SMA-nya, dengan kawan kuliahnya. Mengikuti syahwatnya. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita, kalau bercinta ini ternyata ada aturannya. Ramadan. Di siang hari, sejak fajar terbit sampai matahari terbenam, nggak boleh seorang muslim yang puasa untuk mendekatin istrinya. Yakni menjima istrinya. Kenapa? Aku hidup pakai aturan. Di PT Kangean semuanya hidup pakai aturan. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, model bajunya ditentukan harus pakai warna ini. Orang-orang taat dan patuh dengan aturan yang dibuat. Kenapa aturan Allah kadang-kala kita lupa? Makan pun diatur sama Nabi SAW. Muslim tuh hidupnya teratur. Makan diatur. Tanggal 1 Syawal haram dia puasa. Haram, iya. Loh gimana Ustaz? Kemarin Ramadan, iya. Tapi tanggal 1 haram dia puasa. Bingung kita Ustaz, nggak usah bingung. Muslim tuh nggak perlu bingung. Terus ikutin aturan. Sami'na wa ata'na. Bicara makan. Rasulullah SAW mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Tidak ada sebuah wadah yang lebih buruk yang dipenuhin sama manusia daripada perutnya sendiri.
Nggak ada. Terus gimana cara makan? Cara berbuka bagaimana? Cara sahur gimana? Kita mau berkah ya. Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian makan sahur, sahur itu berkah. Nah, tapi jangan sampai berkahnya hilang gara-gara kita berlebih-lebihan tatkala mengkonsumsi makanan. Nggak ada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi manusia daripada perutnya. Biasa bini Adam, cukup anak Adam itu sebenarnya kalau mau hidup ya. Kalau mau hidup cukup beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Tapi kalau dia harus makan, maka ada aturannya. Sepertiga makanan kata Nabi SAW. Thuluthun li syarabi, yang sepertiga buat minumannya. Dan yang sepertiga untuk nafas. Seperti itu diatur. Jadi jangan sampai udah puasa dari pagi udah nahan makan, minum, syahwat, ketika berbuka lupa dengan aturan agama. Makannya berlebih-lebihan sehingga dia jatuh sakit atau jatuh malas karena perutnya penuh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan manusia itu untuk dia. Hitungannya sudah jelas, 1 jadi 10, 10 jadi 700 kali lipat. Kecuali puasa, puasa itu milikku. Milik Allah. Dan Allah yang akan kasih pahala secara khusus untuk orang yang berpuasa. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku. Puasa ini ibadah yang tersembunyi. Puasa ini ibadah yang tersembunyi. Di mana orang yang sedang berpuasa tidak melakukan gerakan tertentu sehingga dia ketahuan, oh fulan sedang puasa. Dari mana engkau tahu fulan puasa? Wajahnya pucat. Bisa jadi sakit bukan puasa. Fulan sedang sholat. Dari mana engkau tahu fulan sedang sholat? Ya lihatlah berdiri dia Allahu Akbar, sholat itu artinya. Fulan sedang baca Quran, kita lihat dia buka Quran. Fulan sedang bersedekah, dia mengeluarkan sesuatu akhirnya diambil. Tapi dikatakan fulan sedang puasa. Dari mana engkau tahu fulan puasa? Dia nggak ngelakuin apa-apa. Artinya tidak ada kegiatan yang sedang dia kerjakan. Karena puasa ini meninggalkan sesuatu. Bagaimana agar mewujudkan Ramadan yang berkah? Yang pertama, bicara hati. Ada yang perlu kita perbaiki. Hati yang lalai. Dan akal yang ya selalu berangan-angan. Itu membuat kita nggak akan siap-siap menghadapi Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan sendiri nggak ngapa-ngapain. Karena hatinya lalai. Dia nggak tahu ada apa dengan Ramadan. Banyak yang pintar ngomong, tapi nggak berbuat. Ngomongnya Masya Allah. Banyak yang punya keinginan, tapi nggak segera bertindak. Banyak yang berpikir, tapi juga nggak cepat-cepat bergerak. Kenapa? Karena keinginan hati ini condong kepada kenyamanan. Orang tuh kepingin santai jam. Maka kalau kita bicara bagaimana mempersiapkan diri agar Ramadan ini jadi berkah, ya kita obatin dulu hati dan akal kita nih. Bagaimana cara ngobatin hati? Supaya hati kita ini merasakan nikmatnya. Tidak terbebani dengan Ramadan. Sebagian orang kalau sudah bicara Ramadan, aduh. Padahal Nabi SAW memberikan kabar gembira. Yang seyogyanya muslim kalau dikasih kabar gembira dia terima. Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang, abshir, insyaallah kabar gembira buat engkau. Lalu orang ini mengatakan karena kok lama Nabi nggak ngasih sama dia,
Ya Rasulullah, laqad aktsarta alayya abshir. Engkau sudah seringkali mengatakan kepada kami kabar gembira, tenang, ada kabar gembira buat engkau. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, inna hadza qad radda busyraya. Orang ini sudah menolak kabar gembira dari aku. Siapa yang mau terima? Kalian boleh terima kabar gembira ini. Hati yang lalai, bagaimana dia mau bergembira? Maka cara ngobatin kelalaian ini, sebelum masuk Ramadan, karena kita lihat ada orang masuk Ramadan, nggak ada kesiapan sama sekali. Dosa tetap nyambung. Dosa Rajab nyambung ke Sya'ban. Sya'ban bulan diangkatnya amalan juga dosa dia diangkat. Masuk bulan Ramadan juga tidak ada perubahan di diri dia. Saya seperti ini, kata dia. Maka cara mengobatin hati ini adalah berdoa. Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan doa ini senjata buat orang yang beriman. Apapun masalahnya engkau berdoa. Sebab nanti dijalanin. Tapi doa tetap harus menjadi tempat bergantungnya seorang muslim. Bukankah dalam salat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apa di antara doa yang perlu dibaca? Doa yang dibaca oleh Aus atau Shaddad bin Aus. Seorang sahabat Nabi yang dapat pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Shaddad bin Aus, wahai Shaddad bin Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, faknis anta haula'il kalimat." Shaddad, kalau engkau melihat orang-orang itu sibuk dengan dunianya, mereka mengumpulkan, menimbun emas dan perak, maka engkau kumpulkan doa ini buat dirimu. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan dalam urusan ini dan semangat yang kuat di atas kebenaran. Karena ada orang yang jahil akhirnya tersesat, ada orang yang pinter tapi nggak punya semangat. Akhirnya ilmunya nggak dipakai. Kita minta sama Allah. Wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Dan aku memohon kepadamu agar mensyukuri nikmat yang kau berikan. Dan beribadah yang baik kepada. Wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Aku memohon kepadamu hati yang selamat dan lisan yang jujur. Terus Nabi alaihissalatu mengajarkan doa, wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Aku memohon kepadamu dari semua kebaikan yang kau ketahui dan berlindung kepadamu dari semua keburukan yang kau ketahui. Dan aku memohon ampun atas apa yang kau ketahui dari dosa-dosaku. Engkau adalah Maha mengetahui yang kau. Doa. Kemudian setelah doa, ya persiapkan hatinya. Persiapan perasaan. Penting perasaan ini. Orang tuh kalau perasaannya lagi nyaman, dia semuanya jadi nyaman. Kita ingat dulu kalau ada dosen di kelas marah-marah, maka kita mahasiswa mengatakan, oh kayaknya lagi ada masalah sama istrinya. Wajar lah. Yang dimarahin sama siswa. Tapi kalau lagi seneng, Masya Allah, kelihatan banget dosennya itu. Baik banget sama mahasiswa. Berarti lagi seneng. Begitu pula dengan bulan Ramadan ini. Kita perlu menampakkan kegembiraan atas datangnya bulan yang penuh dengan berkah, bulan ketaatan, bulan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan turunnya Al-Quranul Karim. Allah berfirman di surat Yunus ayat 58. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Barakallahu fikum. Rahmat Allah dan karunia-Nya adalah Al-Quranul Karim. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Jadi kalau bicara kegembiraan, seharusnya kita gembira dengan bulan Ramadan, gembira dengan turunnya Al-Quranul Karim, gembira dengan agama Islam ini. Karena itu lebih baik daripada yang dikumpulkan sama manusia. Maka siapkan perasaan kita bahwasanya kita benar-benar bergembira dengan datangnya Ramadan ini. Lalu persiapan rohani. Apa yang perlu dipersiapkan? Niat. Karena orang berpuasa ini macam-macam. Tanyakan kepada diri kita. Kita yang sudah 20 tahun puasa, 30 tahun puasa. Kenapa kita puasa di tahun-tahun sebelumnya? Apakah karena semuanya pada puasa? Ya udah kebiasaan, udah tradisi, udah budaya. Bahkan dianggap puasa pun jadi budaya oleh sebagian orang. Maka persiapkan rohanimu dengan memperbaiki niat. Apa niatnya? Ya, niat karena kita beriman. Kita disuruh sama Allah Azza wa Jalla. Yang nyuruh puasa siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah yang manggil. Gimana Allah panggil? Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Barakallahu fikum. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Yang beriman. Yang kafir nggak usah puasa. Ini kewajiban untuk yang beriman. Nggak masuk dalam panggilan ayat ini ketika dia nggak beriman. Jadi ketika seorang berpuasa, untuk berbicara mempersiapkan rohaninya adalah berpuasa karena Allah Azza wa Jalla. Karena beriman kepada Allah dan berharap balasan dari Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dia beriman, karena dia merasa dipanggil sama Allah untuk berpuasa, wahtisaban dan berharap upah dari Allah Azza wa Jalla, berharap balasan dari Sang Pencipta, maka dosa-dosa dia yang masa lalu akan diampuni. Maka persiapkan rohani kita. Kemudian persiapkan akal dan hati kita. Yang awal perasaan, yang kedua rohani, yang ketiga akal dan hati kita. Bagaimana kita mempersiapkan akal kita? Ya baca lagi. Ngaji kayak sekarang. Berkaitan dengan hukum-hukum Ramadan. Apa saja yang harus dilakukan seorang muslim di bulan Ramadan? Ngapain aja? Bagaimana tata cara membaca Al-Quranul Karim? Ini dipersiapkan sebelum Ramadan. Ini namanya persiapan akal. Jangan sampai kita melakukan sebuah tindakan, ternyata tindakan itu membatalkan puasa. Karena nggak punya ilmu ya dikerjain terus. Adapun menjaga hati maka dengan cara mengkaji bagaimana para salafus soleh ketika berpuasa. Orang-orang soleh gimana sih puasanya? Kita nggak boleh melihat kepada yang di bawah kita dalam urusan ibadah. Tapi pandanglah yang kepada yang di atas kita. Dalam urusan dunia, iya. Manajer lihat kepada yang di bawahnya. Yang gajinya 2 juta, lihat yang gajinya 1 juta. Dengan seperti itu kita akan lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian persiapan fisik. Emangnya fisik perlu dipersiapkan? Nah, jamaah. Nabi SAW, subhanallah. Beliau itu mempersiapkan Ramadan dengan Sya'ban. Di Sya'ban beliau sudah berusaha untuk memperbanyak puasa sunnahnya sampai bulan Ramadan. Sehingga ada kesiapan perasaan, kesiapan mental, kesiapan fisik. Tinggal berangkat menjalankan ibadah puasa ini. Adapun persiapan fisik ya tadi membiasakan diri berpuasa atau ngatur makanan yang sehat. Karena ada orang-orang yang mungkin kena mah ya. Ada orang-orang yang kalau berpuasa akan bermasalah. Engkau seharusnya latihan, nggak nunggu Ramadan. Latih fisikmu. Ustaz, anak kalau
puasa mules. Ya udah berlatih sebelum Ramadan. Puasa sunnah. Sampai zuhur, alhamdulillah. Sampai asar, alhamdulillah. Sampai maghrib, itu yang dicari. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan dosa. Bagaimana kita mengobati kelalaian ini? Tadi kita sebutkan ada 3 yang perlu diobatin, yaitu hati yang lalai, yang sibuk dengan dunianya, itu perlu diobatin. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan dosa. Menyambut Ramadan, tarhib Ramadan, tinggalkan dosa. Karena dosa itu meletakkan nokta hitam. Ada nokta. Ini Ramadan setannya dibelenggu. Nerakanya ditutup. Masa nggak bisa engkau bertobat dari dosa-dosamu menjadi orang baik? Kenapa? Karena dosa ini yang akan menghalangi kita dari meraih berkahnya Ramadan. Ayyuma lahmin nabata min sud fannaru aula bih. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas buat dia. Bagaimana kalau ternyata kita makan haram? Sehingga kita doa-doa kita nggak dikabulkan, kita pun diancam masuk neraka. Maka tinggalkan dosa. Bersihkan hatimu. Orang Masya Allah kalau sedang mau ada pembagian beras umpamanya. Yuk ada pembagian beras nih. Tapi bawa tempat masing-masing. Oh, semua akan bawa tempat yang besar. Tempatnya paling besar dan paling bersih. Kenapa? Karena dia ingin dapat banyak gitu. Begitu pula dengan Ramadan ini. Engkau kepingin apa? Kalau engkau ingin dapat banyak, wadahnya yang besar tapi bersih. Supaya nggak bercampur nantinya. Jadi kotor lagi. Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya. Ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afan. Wa uhibbu qiyam al-lail. Wa u'iddu tahuri. Fama bali la aqum. Wahai Abu Sa'id, ini kunyahnya Hasan al-Basri. Aku itu ketika malam hari mau tidur, aku itu sehat. Kondisinya sehat. Dan aku kepingin sholat malam. Aku sudah mempersiapkan yang untuk wudhu. Air buat wudhu udah siap. Ya namanya wudhu zaman dulu nggak kayak sekarang di Indonesia. Tinggal buka keran, air langsung keluar. Dulu mereka harus mempersiapkan air untuk wudhu mereka. Ini orang, dia ingin qiyamul lail, dia sehat, dia bawa air. Fama balila akum. Tapi kenapa aku nggak bisa sholat malam? Padahal keinginan ada. Tadi kita bicara awal itu, bagaimana kita memiliki keinginan yang kuat untuk hadir di bulan Ramadan. Yang kedua, berkaitan dengan dosa-dosa yang mengikat hamba dari keberkahan. Lalu ketika orang ini tanya, kenapa aku nggak bisa sholat malam ya? Qayyadatka dhunubuka. Engkau diikat sama dosa-dosa. Maka mau cari berkah Ramadan, ada orang-orang yang nggak bisa sholat malam. Tarawih panjang dikit, komplain. Kenapa? Dosa. Ada dosa yang membelenggu kita sehingga tidak dapat meraih yang terbaik. Maka caranya menyambut Ramadan dengan bertobat, memperbanyak istighfar, siang, malam. Sehingga tatkala datang Ramadan, hati kita udah bersih. Bersih dari hasad, iri, dengki, udah bersih. Tinggal dikasih apa? Masya Allah. Langsung berkah. Yang ketiga, meninggalkan dendam, dengki, dan hasad. Ini termasuk penghalang dari berkahnya Ramadan. Nabi SAW mengatakan, Rubba sa'imin, hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Banyak orang puasa yang tidak dapat bagian dari puasanya kecuali lapar dan haus. Warubba qa'imin. Dan banyak orang yang sholat malam. Hadduhu min qiyamihi as-sah. Yang dia dapat bagian dari
sholat malamnya itu begadangnya doang. Nggak ada. Nggak dapat pahala. Karena hatinya nggak siap. Ada kedengkian di hati kita. Padahal kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'an. Akan diampuni dosa semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, rawahu Muslim. Hari Senin Kemis itu amalan diangkat. Dibuka tuh pintu-pintu surga. Diampuni sama Allah semua hambanya. Kecuali orang musyrik dan yang kedua orang yang menyimpan dendam sama saudara. Lalu dikatakan kepada malaikat anziru, yang dua orang ini tangguhkan urusan dia. Sampai kapan? Sampai mereka berdamai. Maka bersihkan hati kita dari dosa-dosa kepada Allah dan dari dosa-dosa kepada manusia. Haibati fillah, di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW tadarus dengan Jibril. Ini bulannya Al-Quran Karim. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Bagaimana semangat mereka membaca Al-Quranul Karim. Ada yang menghatamkan Quran tiap 7 malam. Masuk Ramadan ganti tiap 3 malam. Masuk 10 hari akhir tiap malam hatam Quran. Kita kadang-kadang 30 juz itu dibagi orang satu kampung yang baca. Lalu merasa sudah menghatamkan Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menghatamkan Quran sebagaimana ceritanya muridnya Yunus bin Rabi' atau Ar-Rabi', na'am. Muridnya Imam Syafi'i, dia mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu biasa menghatamkan Quran di bulan Ramadan 20 kali. 20 kali. Di bulan Ramadan 60 kali. Jadi 10 awal Ramadan beliau sudah hatam 20 kali. 10 pertengahan sudah 20 kali. Jadi 40 kali hatam. 10 terakhir 20 kali hatam. 60 kali hatam Quran di bulan Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Hatinya udah siap. Persiapannya udah mateng. Namanya orang bergembira, dia akan mempersiapkan diri. Sehingga masuk Ramadan, tinggal panen aja. Itu Quran. Dan tambah hafalan. Ini berkahnya COVID, seharusnya orang semua itu hafal juz amma. Nggak kemana-mana. Dulu orang mau menghafal Quran tuh harus berangkat ke syekh. Sekarang alhamdulillah dengerin Syekh Surem. Kau suka siapa? Enggak, aku sukanya Syekh Mu'ayqili. Dengerin Syekh Mu'ayqili. Aku sukanya Syekh Salah Budir. Dengerin. Enggak lama engkau akan hafal. Paling tidak setiap tahun tambah 1 surat baru. Hafal. Insya Allah 10 tahun engkau jadi ustaz. Karena banyak hafalan. Kemudian berkaitan dengan Lailatul Qadar. Bagaimana tadi meraih malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Ya, dengan menghidupkan malamnya. Rasulullah SAW benar-benar tidak mau kehilangan Lailatul Qadar. Ketika beliau mendapatkan informasi dari Jibril tentang adanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan, beliau iktikaf di masjid 10 Ramadan pertama. Iktikaf sudah. Ternyata bukan di 10 awal Ramadan. Dikasih tahu sama Jibril, gudamak di depanmu lagi. Tambah lagi 10 pertengahan. Setelah itu selesai iktikaf, kasih tahu lagi Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Maka Nabi SAW akhirnya iktikafnya hanya di 10 hari terakhir dalam rangka meraih Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ingat, doanya orang yang puasa mustajab, khususnya ketika berbuka. Sepertiga malam akhir, waktu sahur itu waktu mustajab.
Bagaimana Allah datang ke langit dunia lalu bertanya, hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada yang mau minta, aku akan kasih. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada yang mau mohon ampun sama aku akan ampuni. Hal min da'in fa'astajib. Ada yang mau berdoa, aku akan kabulkan. Sedangkan kita ngelihat orang-orang di sepertiga malam akhir ini sibuk nonton televisi, sibuk ini dan itu. Mungkin yang emak-emak sambil masak dia terus beristighfar. Sambil mempersiapkan sahurnya dia terus beristighfar, mohon ampun sama Allah. Sehingga dia nggak akan berlebih-lebihan ketika makan dan minum. Kenapa? Karena dia belajar. Jadi ketika dia tahu itu memanfaatkan waktu. Mau berbuka, dia berdoa. Mau sahur, dia berdoa. Bukan nonton televisi. Memang kita punya masalah dengan media-media yang ada yang tidak memotivasi umat, yang tidak mengingatkan umat untuk berdoa di waktu-waktu itu. Sebelum berbuka malah ngabuburit kemana-mana. Bukan fokus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita memohon kepada Allah. Disebutkan dalam At-Tabrani dalam kitab doa dari Abdul Aziz bin Abi Ruwad. Katanya, kana al-muslimun yad'una 'inda hadrati syahri Ramadan. Orang-orang Islam itu ketika hadir bulan Ramadan, mereka berdoa. Mereka mengatakan, Allahumma adhalla syahri Ramadan. Ya Allah, udah datang menaungin kita nih bulan Ramadan. Wa hadar, dan dia telah hadir. Fasallimhu li, selamatkan dia untuk aku. Wasallimni fihi wa tasallamhu min, dan selamatkan aku di dalamnya. Ketika Ramadan hadir, karena kita tahu ada orang hadir Ramadan tapi dosa-dosanya nggak diampuni. Dan selamatkan aku di dalamnya, wa tasallamhu minni, dan terima dari aku ya Allah. Allahumma rzuqni qiyamahu. Dia berdoa mengatakan, ya Allah berikan rezeki kepada kami puasanya, wa qiyamahu, dan sholat malamnya, sabran wahtisaban, dalam kondisi sabar dan berharap pahala, warzuqni fihil jidda wal ijtihad wal quwwa wan nasyad, dan berikan rezeki kepada kami. Apa rezeki yang diminta? Fulus, gaji 13, rumah, mobil, la. Berikan rezeki kepada kami semangat, kesungguhan, kekuatan, energi. Wa a'idhni fihi minas sa'amah, dan selamatkan aku di bulan Ramadan dari sa'amah, dari kejenuhan, wal fatrah, dari futur, wal kasal, dari kemalasan, wan nu'as, dari ngantuk, wa waffiqni fihi li lailatul qadar, dan berikan taufik kepadaku agar aku dapat Lailatul Qadar, waj'alha khairan li min alfi syahr, dan jadikan lebih baik buat aku dari 1000 bulan. Barakallahu fiik. Mungkin itu sebagai pembuka. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Ustaz atas pencerahan kemudian tausiah kepada kita semua. Berikut mohon izin Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Siap. Pertanyaan pertama berkaitan dengan ada saudara kita yang perjalanan dinas ya. Jadi apakah untuk seseorang ini kok nggak kelihatan videonya ini? Masya Allah. Paling nggak ustadznya berasa ceramah beneran gitu. Ada orangnya. Hadir Ustaz. Nah. Belum muncul. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baru kelihatan. Ya. Tafadhal. Baik Ustaz, saya ulangi. Jadi mohon izin Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Ya. Pertama berkaitan dengan apakah untuk seseorang yang dalam dinas lapangan, spesifiknya naik kapal ya, di bulan Ramadan, apakah sebaiknya puasanya dilanjutkan atau berbuka? Tafadhal Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan musafir
Kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan faman kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka diperbolehkan bagi dia untuk menggantinya di hari-hari yang lain. Kalau dia berbuka, ya udah dia ganti di hari yang lain. Terus bagaimana Ustaz dengan yang musafir sekarang? Kalau zaman dulu kan jelas safarnya itu melelahkan. Safarnya itu naik onta, naik kuda, terik matahari, capek lah. Tapi sekarang kan safarnya nyaman. Baik yang tadi dikatakan sedang bertugas di atas kapal ya. Nggak dulu kayak dulu, naik kapal pakai dayung dia. Atau pakai apalah. Sekarang Masya Allah naik kapal juga ada AC-nya kadang-kala di ruang tunggunya. Apakah dia berpuasa atau berbuka? Para ulama menyebutkan bahwasanya kondisi musafir itu bisa dibagi 3. Kondisi yang pertama yang ya safar itu kalau dibandingkan antara engkau puasa sama nggak puasa gimana? Ya agak berat sih. Kalau puasa agak berat. Tapi nggak berat banget tapi agak berat gitu. Oh kalau gitu silakan. Engkau boleh berbuka gitu. Kalau memang merasa agak berat. Kondisi kedua, musafir. Kalau ditanya, engkau gimana puasa dalam kondisi safarnya gimana? Aduh, sama aja. Kalau gitu lebih baik engkau puasa. Yang tadi ngatakan sama aja itu lebih baik engkau puasa. Karena itu lebih menyelesaikan tanggungan kita. Kalau kita nggak puasa, berarti kita punya utang. Kita perlu membayarnya. Sedangkan kita sekarang nggak ngapa-ngapain gitu dan santai sama. Ada kondisi mungkin musafir sedang capek ini itu ya, kadang-kala dia puasa naik mobil tahu-tahu mobilnya harus ganti roda. Aduh, ganti roda itu kan kadang-kala capek ya udah berbuka. Tapi kalau enggak puasa sama nggak puasa sama aja lebih baik berpuasa. Kondisi yang ketiga, puasa memberatkan dia sampai capek. Maka untuk yang ini hendaklah dia berbuka. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan laisa minal bir asyam fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam kondisi musafir. Itu untuk orang-orang yang berat. Kenapa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau perjalanan ke Mekah, Fathu Makkah itu, beliau nyuruh para sahabatnya berbuka. Besoknya diwajibkan berbuka. Yang nggak mau berbuka dikatakan mereka adalah pelaku kemaksiatan. Mungkin seperti itu buat teman-teman yang sedang dalam perjalanan dinas ya. Musafir. Pokoknya dia musafir lah apapun safarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab, kecuali safar kemaksiatan. Nggak boleh berbuka. Naam, tafadhal. Ya, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Saat pandemi ini, apakah sholat wajib atau sholat tarawih sebaiknya dilakukan di rumah atau di masjid? Ini yang tanya di mana posisinya? Nah, Jakarta? Saya posisi di Jakarta, Ustaz. Siap. Nah, kalau bicara pandemi, di saat pandemi ini, karena alhamdulillah, ana baca edaran dari Kemenak bahwasanya masjid sudah boleh buka selama Ramadan ini. Cuma ada protokol kesehatan. Berjarak ya, wajib pakai masker, enggak 50%. Buka bersama juga boleh, iktikaf juga boleh. Jadi tergantung antum hidup di daerah mana tadi ana tanya. Kalau di daerah antum alhamdulillah kondisinya terkontrol dan terkendali. Apalagi masjid perumahan mungkin lebih terjaga ini dan itu, ya lebih baik sholat di masjid. Tapi kalau kondisinya seperti kantor kan, karena kantor ini 3 hari libur. Karena ada satu yang positif. Baik, modelnya seperti itu. Ketika tahu-tahu nanti ada yang positif, kita nggak ke masjid lagi nih. Ketika sudah 3 hari atau apa, udah steril lagi, kita lanjutkan lagi. Sehingga muslim itu, walaupun sholatnya di rumah, tapi hatinya bergantung di masjid. Tetap dia kepingin ke masjid. Bukan dia menyepelekan sholat berjamaah.
Adapun untuk sholat taraweh. Sholat taraweh ini memang lebih diutamakan berjamaah. Nabi SAW mengatakan, Man shalla ma'al imam hatta yansarib kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, maka dia dapat pahala sholat semalam suntuk. Walaupun sholatnya nggak semalam suntuk. Ini keutamaan sholat tadi malam berjamaah. Akan tetapi, kemuliaan tempat itu tidak lebih utama daripada keutamaan sholat itu sendiri. Kalau kita dapat sholat di Masjidil Haram yang 100.000 kali lipat. Sholat tarawih di sana. Akan tetapi nggak khusyuk. Karena apa? Wah, rapat banget namanya di luar masa pandemi ya. Seperti itu. Ini bicara kualitas sholatnya. Sehingga dia nggak bisa khusyuk. Kadang-kadang dia nahan kencing. Kenapa nggak nahan kencing? Ustaz, kalau harus kencing nggak bisa keluar. Ustaz. Penuh semuanya. Ini dia nggak khusyuk. Maka lebih utama memperhatikan kualitas sholatnya daripada memperhatikan tempat dan waktunya. Begitu pula dengan sholat tarawih ini. Karena sholat tarawih ini pilihan. Beda sama sholat wajib ya. Kita harus ikut imam. Tapi sholat tarawih kita bisa sholat di rumah. Atau kita bisa pilih masjid-masjid yang imamnya enak ya. Karena ada orang yang kalau sholat di rumah, aduh Ustaz, di rumah nggak semangat. Tapi kalau di masjid semangat, karena ngelihat semua pada sholat, jadi kita semangat tuh. Bagi bacaan imamnya enak. Ya. Maka mungkin itu menjadi pertimbangan nanti ketika mau menetapkan ana mau ke masjid atau ana mau di rumah. Tapi kalau memang tadi ana mau sholat isya aja di masjid, habis itu ana mau sholat di rumah supaya lebih santai, lebih nyaman, lebih khusyuk, fadhol di rumah nggak ada masalah. Dan insya Allah keutamaan kekhusyuan itu lebih dipertimbangkan daripada keutamaan tempatnya saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, jika melakukan puasa, apakah boleh melakukan swab PCR? Karena swab PCR yang dilakukan merupakan kegiatan rutin screening karyawan. Ini yang kayak apa? Yang PCR ini? PCR itu yang Di alatnya hidung. masuk ke hidung Ustaz. Aman. Siap. Nah, barakallahu fikum. Insya Allah kita semua memahami bahwasanya orang yang berpuasa itu dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menghubungi istrinya, tidak boleh menjima istrinya. Berkaitan dengan hal ini, semua yang seperti makan dan minum maka membatalkan puasa. Adapun tes PCR tadi kan nggak seperti makan, nggak seperti minum. Rasul SAW mengatakan, wabaligh fil istinsya malam takun shaiman. Ketika engkau kumur-kumur dan menyedot air ke hidung itu, maka sedot yang dalam, kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Berarti tadi kalau kita menyedot terlalu, kemudian airnya masuk, akan masuk ke perut nantinya. Itu akan membatalkan puasa. Kalau tes PCR ini tidak ada yang masuk ke perut sebenarnya. Ke hidung itu pun hanya sekedar diambil, selesai. Jadi insya Allah tidak membatalkan puasanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz. Berikutnya, apakah ada doa ketika makan sahur? Nah, Masya Allah. Iya. Kalau bicara doa, orang yang berpuasa ini, doanya mustajab. Sejak fajar terbit sampai waktu berbuka. Bahkan di waktu berbuka itu lebih utama lagi berdoa. Sahur gimana? Apakah ada doa sendiri ketika makan sahur? Yang Anda tahu, waktu sahur itu waktu berdoa. Doanya apa saja. Tapi mungkin yang ditanyakan kan tentang makan. Waktu makan itu baca doa apa? Ya baca bismillah aja. Ketika makan. Namun waktu momentum orang itu di sepertiga malam akhir yang mungkin jarang kita bangun di waktu itu adalah waktunya berdoa. Waktunya beristighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Sehingga ibu-ibu ya yang mungkin menyiapkan makanan sahur, lisannya terus berdoa mohon sama Allah Azza wa Jal. Jangan sampai waktu yang prime time itu kita gunakan untuk nonton.
Dan orang-orang itu menjadikan waktu itu waktu prime time mereka. Maka usahakan kita waktu itu, televisi ditutup, handphonenya ditaruh, berdoa mohon sama Allah SWT. Bahkan ada cerita seorang ibu bagaimana ketika masuk bulan Ramadan, TV di rumahnya dibalik. Selesai. Ramadan, bulannya Al-Quranul Karim. Jadi seperti itu untuk yang sedang sahur, dan sebaik-baiknya sahur, kata Nabi SAW, adalah kurma ya. Sahurnya mukmin itu kurma. Alhamdulillah sekarang kurma murah dan bisa didapat di minimarket di mana-mana, sehingga jangan lupa untuk sahur kurma. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya ini menyambung dengan pesan Ustadz yang tadi disampaikan. Bagaimana memanage keluarga saat berpuasa, mengingat anak-anak di era zaman sekarang senang main game dan ibu-ibu senang sama drakor, Ustadz? Masya Allah. Anak-anaknya main game, emaknya drakor. Bapaknya ngapain, Bang? Bapaknya update status, Ustadz. Allahu Akbar. Naam jamaah. Ya, ini musibah ya sebenarnya. Tadi di awal kita sampaikan bahwasanya Ramadan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup dengan aturan. Kita tidak hidup dengan nafsu dan kemauan kita, tapi kita ngikutin aturan Allah. Kalau tadi bicara pegang handphone, main game di bulan Ramadan, loh, engkau makan aja ditinggal. Makan yang kebutuhan. Makan itu kebutuhan. Minum itu kebutuhan. Itu aja engkau bisa kontrol. Ngelihat makanan nggak dimakan. Apa nggak bisa ngelihat handphone tidak disentuh? Ngelihat ada TV, ada remote, dia tidak pegang itu remote. Harusnya bisa. Karena tujuan disyariatkannya Ramadan, puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan yang mubah, bukan yang makruh. Yang mubah ditinggalkan. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Maka sekarang bagaimana duduk sama keluarga menyampaikan kepada mereka tentang hikmah disyariatkannya Ramadan. Jangan sampai Ramadan tahun ini ya hanya rutinitas seperti tahun lalu, kegiatannya itu-itu aja. Dan orang tua mungkin perlu membuat kegiatan yang lebih menarik sama istrinya, sama anak-anaknya ya. Waktu-waktu tertentu, waktu berbuka. Biasanya kan orang itu waktu berbuka tadi ngabuburit mereka, cari malam. Kesempatan sekarang habis asar kita tadarus. Kita mungkin nonton kajian 30 menit, habis itu ngaji lagi. Setoran hafalan, apapun. Kemudian berdoa, beliin buku doa, yuk baca nih buku doa. Doa pagi dan petang, umpamanya zikir pagi dan petang. Sambil nunggu berbuka. Kemudian nanti di waktu sahur, sampaikan keutamaan waktu sahur ini. Dan insya Allah jemaah, orang yang mampu meninggalkan yang halal, yang mubah dia tinggalkan karena bertakwa kepada Allah, apalagi yang makruh dan yang haram. Ini kembali kepada kita di hati. Hatinya perlu dibersihkan dulu juga dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Baik Ustaz, jazakallah. Ini cukup banyak pertanyaan yang antri Ustaz. Nah, tafadhal. Pertanyaan berikutnya Ustaz, Ana mau bertanya, adakah acara ruahan atau doa arwah sebelum menyambut bulan Ramadan? Nah, ahibati fillah, bicara mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, khususnya orang tua kita, maka itu disyariatkan. Bukan hanya di bulan Sya'ban. Bukan hanya ketika menyambut bulan Ramadan. Bicara ziarah kubur, maka sejatinya kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ingat dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahi kuburan. Kenapa disyariatkan ziarah kuburan? Ini yang kadang-kala orang melakukan ziarah kubur, kok ternyata niatnya berbeda dengan tujuan Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh mereka ziarah kubur.
Fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan orang kepada akhirat. Ziarah kubur itu tulinul qalb, melembutkan hati. Ziarah kubur itu sebagai nasihat buat hamba, mewariskan ketakwaan kepada Allah, membuat orang tidak peduli sama dunia. Itu ziarah kubur yang sebenarnya. Mendoakan yang mati nggak harus di kuburan. Tapi mengingat kematian, mengingat akhirat, melembutkan hati, ya dengan datang ke kuburan. Karena kalau bicara doa buat orang yang sudah meninggal, khususnya orang tua kita, kerabat kita sekarang sedang duduk di sini mengatakan, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu. Allah akan berikan. Tapi kalau ingat mati harus ke kuburan. Sedangkan sekarang ziarah kubur ini kok sepertinya bukan mengingatkan akhirat, karena salah niat ya. Malah ingat dunia. Orang tujuannya ziarah kubur kadang-kala karena ingin mencalonkan diri jadi presiden, mencalonkan diri jadi gubernur, mencalonkan diri. Itu malah ziarah kubur. Kalau dia datang ziarah kubur untuk mengingat akhirat, dia akan mati, ini itu, bagus. Tapi kalau tujuannya mencari dunia, padahal nih orang yang kau ziarin sudah mati, meninggal dunia, engkau malah menjadikan dia sarana untuk mencari dunia, maka tidak tepat. Jadi kalau bicara mendoakan yang meninggal dunia, maka tidak dikhususkan di awal menyambut Ramadan, tapi yang jelas ya sepanjang tahun kita mendoakan mereka. Dan ziarah kubur pun disyariatkan siang, malam, pagi. Nabi SAW biasa ke kuburan Baqi itu biasanya di malam hari, di waktunya beliau di rumahnya Aisyah. Itu Nabi ketika sudah pada tidur, Aisyah berangkat. Di akhir malam itu berangkat ke kubur. Bukan rombongan rame-rame. Beliau berangkat sendirian mendoakan orang-orang yang meninggal di sana, di Baqi situ ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan ibu yang sedang menyusui dengan bayi yang masih 3 bulan, yang makannya saja baru ASI, belum ada makanan pendamping. Jadi maksudnya bagaimana, apakah dilanjutkan puasanya atau berbuka Ustadz? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Buat ibu yang menyusui, kalau dia bisa puasa, dia kuat untuk berpuasa. Dia menyusuin. Ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, ketika sahur, dia memang sahur yang memperbanyak air susunya demi anaknya. Mungkin nanti ya di siang-siang itu mungkin kempes. Sehingga air susunya sedikit, mungkin menyebabkan bayinya menangis. Kalau kiranya bisa dikasih susu tambahan, ya kita kasih susu tambahan. Tapi kalau enggak, berarti kan membahayakan anaknya. Tapi kalau enggak Ustaz, alhamdulillah anaknya enggak rewel ya. Mungkin rewel sebentar bisa asyar Ustaz ya. Habis itu kan waktu berbuka, susu ibunya banyak lagi. Bagi perempuan yang mampu, yang kuat berpuasa, maka wajib dia berpuasa. Dalam kondisi dia menyusui. Kalau dia mampu ya, dan tidak membahayakan anaknya. Tapi kalau kondisinya dia itu memberatkan anaknya. Atau ada 2 kemungkinan nih. Dia yang nggak kuat. Bukan anaknya. Tapi dia yang nggak kuat. Ya udah. Orang kadang-kadang kalau anak puasa Ustaz pening. Ustaznya di susu itu jadi pening. Bukan anaknya, ibunya. Maka silahkan kau berbuka. Atau masalahnya di anaknya. Ustaz, anak mungkin kuat. Cuma karena air susu anak ini nggak banyak ya. Jadi anak yang harus sering minum supaya air susunya itu banyak. Karena itu akan membahayakan anaknya. Oh silahkan berbuka. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi ada kondisi perempuan itu haram puasa. Kalau tadi bakal membahayakan anaknya. Tapi kalau sekedar memberatkan dia. Tapi tidak sampai membahayakan. Ya pilihan buat dia. Kalau dia mau berbuka tafadhol tapi dia mau puasa. Silahkan. Seperti itu. Maka jangan bermudah-mudahan bagi perempuan yang sedang menyusuin. Orang-orang dulu itu Masya Allah kuat-kuat jemaah ya. Mereka itu menyusui, mereka berpuasa. Cuma mereka memang mengkonsumsi vitamin-vitamin, suplemen. Atau mungkin tadi ada semacam herbal ya. Kalau nggak salah ada daun katu. Kalau nggak salah ingat istri anak itu. Sehingga itu akan memperlancar ASINya.
dan semoga anaknya sehat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya, apakah pada malam Lailatul Qadar takdir haul kita ditulis dan ditetapkan untuk kita? Masya Allah. Naam jamaah. Ini pertanyaan menarik ya, berkaitan dengan penentuan takdir hauli, yakni takdir tahunan. Karena ada yang berpendapat takdir tahunan itu ditetapkan di malam nisfu Sya'ban. Sehingga kita melihat ada ritual-ritual tersendiri karena berpendapat malam itu berdasarkan beberapa hadis itu malam penentuan. Rizki, ajal, jodoh ya. Tapi yang sahih di malam Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu maknanya dua. Lailatul Qadar bermakna Laila takdir, malam penentuan takdir. Yang kedua Lailatul Qadar bermakna Laila kemuliaan. Al-Qadar bermakna syaraf. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Kami benar-benar memberikan peringatan, kata Allah Azza wa Jalla. Pada malam itu fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan tuh takdir tahun. Jadi ada takdir alam semesta ini yang sudah ditetapkan pada hari penciptaan atau 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada takdir per orang ketika dia berumur 120 hari. Itu diambilkan dari sana, ditetapkan di catatan orang ini. Kemudian ada takdir tahunan, yaitu yang ditetapkan pada Lailatul Qadar dan Allah menjadikannya lebih baik dari 1000 bulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, jazakallah. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan vaksin Ustadz. Nah, Jadi saat ini ada program vaksin. Nah, apakah pada saat berpuasa menggunakan vaksin membatalkan? barakallahu fikum. Ya, bicara vaksin ini bicara memasukkan suntikan ke tubuh kita. Jadi para ulama menyampaikan kalau suntikan itu tidak sampai ke perutnya dan tidak membuat dia jadi kuat, jadi nggak butuh makan dan minum karena suntikan itu, maka itu membatalkan. Artinya kalau tadi seperti makan dan minum akhirnya. Seperti orang kalau dikasih infus, nggak perlu makan dan minum. Karena itu masuk ke, nggak tahu apa, bukan saraf ya, ke ototnya atau apa. Tapi kalau vaksin ini tidak membuat dia kenyang ya, tidak membuat dia, dan juga tidak masuk ke lambungnya, maka insya Allah suntikan-suntikan yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Mau itu vaksin, mau itu suntikan-suntikan obat yang biasa disuntikan oleh dokter. Insya Allah nggak ada masalah. Semoga Allah segera mengangkat COVID-19 ini dan mengampuni dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah. Kemarin saya lagi marah dengan ibu saya dan saya mengucapkan keburukan kepada diri saya dan ibu saya. Saya mengucapkan lebih baik kita masuk ke neraka berdua. Kemudian saya sekarang sadar, bagaimana sebaiknya Ustadz? Allahu Akbar. Ahibati fillah. Kita ini nggak kebayang sama neraka. Atau kita ini belum menggambarkan neraka dengan sebenar. Jangan neraka, kuburan. Gambaran kita tentang kuburan itu juga masih belum benar. Sehingga kadang-kala orang berpikir dengan mati semuanya selesai. Kata siapa? Orang kalau di penjara aja, divonis 10 tahun di penjara, dia bingung. Kalau di penjara masih ada sohibnya, masih bebas, ketemu keluarga ini itu. Gimana kalau di kuburan, engkau ditaruh di kuburan, atau engkau ditaruh di kamar kosong, dikunci, ditinggal selama 10 tahun. Bagaimana kondisinya? Makanya ucapan-ucapan tadi disebutkan lebih baik masuk neraka, karena dia nggak kebayang neraka. Mampukah kita 1 menit meletakkan tangan kita di minyak goreng yang panas?
Gimana kalau seluruh tubuh kita? Namun amarah ini kadangkala ya karena dia dari setan ya, membuat orang kesetanan. Rasulullah SAW memberikan arahan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila seorang di antara kalian marah, hendaklah diam. Supaya nggak keluar omongan seperti tadi. Diam, tahan diri. Kalau kondisinya berdiri, hendaklah dia duduk. Kondisinya duduk, hendaklah dia berbaring. Merubah posisi. Meninggalkan tempat kita marah tadi. Supaya jangan sampai setan itu berhasil. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang harus dilakukan ketika tadi mengatakan lebih baik masuk neraka? Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang minta maaf sama ibunya. Dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang buruk. Dan sampaikan, ya Allah, nggak ada orang yang kepingin masuk neraka. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dari kehidupan manusia. Moga dengan seperti itu kita dapat memperbaiki diri kita. Nggak muncul lagi ucapan-ucapan yang dimurkain oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang ngomong, tapi dia ya dianggapnya remeh. Padahal kalimat itu mengantarkan dia ke neraka yang dalam. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, jazakallah khairan katsir. Sepertinya pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir yang disampaikan. Sekali lagi kami dari seluruh jamaah kajian online pada hari ini mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir pada Ustadz dan pada seluruh tim dari Ustadz. Baik, demikian Ustadz, barangkali berkenan menutup acara ini Ustadz. Siap. Nah, jamaah rahimakumullah, ini Jumat terakhir kita di bulan Sya'ban. Kita tahu fadilah hari Jumat. Hari yang paling mulia sepanjang pekan. Hari diciptakannya Nabi Adam. Dimasukkannya ke dalam surga. Hari akan terjadinya kiamat. Dan hari akan dibangkitkannya manusia kembali dari kuburnya. Apa yang perlu kita lakukan di hari ini? Persiapan bulan Ramadan. Tinggal mungkin 3 atau 4 hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Maka manfaatkan hari Jumat ini. Untuk memperbanyak sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Tunjukkan kegembiraan kita dengan menyambut Ramadan dengan memuliakan hari Jumat ini. Membaca Al-Kahfi. Kemudian nanti di akhir Jumat ya. Usahakan kita banyak-banyak berdoa. Karena itu waktu mustajab. Dan minta supaya benar-benar kita diselamatkan bisa hadir di bulan Ramadan. Dan agar ketika kita hadir Ramadan itu juga menjadi Ramadan yang indah buat kita. Dan amalan kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian persiapan juga di keluarga, anak-anak dipersiapkan. Seharusnya ingat persiapan itu jauh-jauh hari. Tapi bismillah. Kita punya waktu beberapa hari lagi. Paling enggak yang kita persiapkan untuk 10 hari terakhir. Ketika itu kita berjuang untuk meraih Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Menyelamatkan Ramadan buat kita. Dan Allah menerima amal soleh yang kita kerjakan. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Syafiq dan tim. Kemudian kepada para jamaah mohon bersabar sebentar karena setelah ini akan ada acara tambahan yaitu kuis ya yang akan dipandu oleh Klik tombol berikut untuk mendapatkan. Saya bacakan pertanyaan dan tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.